Tahu langsung jalan. Ayo aja ya kenapa? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. السلام عليكم. Untuk memendekkan khutbahnya supaya kerumunan bisa segera berlalu, sehingga situasi yang tidak biasa seperti sekarang, pandemik coronavirus disease 19 ini bisa segera berlalu. Kita dianjurkan untuk physical distancing, social distancing, pola hidup sehat, kemudian rajin mencuci tangan dan berjemur. Tentu setiap khotib diwasiatkan untuk mengajak siapapun yang mendengar untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ketakwaan kita didemonstrasikan hari ini dengan kita memperingati satu hal yang luar biasa dengan Idul Kurban ini. Di tengah bapak dan ibu ini banyak kepala-kepala dinas dari provinsi yang kalau kita ketemu di Mataram susah, sekarang puluhan dari mereka hadir duduk bersama bersimpuh di desa yang kita cintai pada pagi hari ini. Buat bapak-bapak, ibu, kepala dinas yang hadir, tidak mudah berpisah dengan keluarga dalam merayakan Lebaran seperti biasa. Tidak mudah buat pejabat-pejabat tinggi ini berpisah dari anaknya, dari istrinya untuk merayakan Idul Adha di tempat kita ini. Tapi ini mungkin memberikan satu semangat pada meninggalkan keluarganya, para kepala OPD kita ini, bahwa kalau berat sekali meninggalkan istri dan anak kita ketika merayakan Idul Adha ini, bisa dibayangkan bagaimana perasaan seorang Ibrahim ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih putranya sendiri yang begitu disayangi dan diidam-idamkan. Ibrahim alaihissalam adalah seorang manusia biasa seperti kita, seorang ayahanda yang begitu melihat anaknya sebagai penyejuk mata. Dan ketika berpisah sedemikian lama, kemudian Allah hadirkan satu perintah untuk menguji keimanan dan kecintaannya pada Allah, untuk mengorbankan yang paling dicintainya. Bahkan didemonstrasikan dalam sebuah buku, ujian terbesar bagi Ibrahim adalah ketika dia uji untuk menyembelih anaknya itu. Sambil meneteskan air mata di tengah banyak godaan, dia tunjukkan bahwa dia begitu cinta pada anaknya, dia begitu cinta pada keluarganya, tapi kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi itu semua. Dan itu yang sedang kita coba rayakan dan renungkan pada pagi hari ini, bukan pada besarnya sapi yang ada di depan bapak-bapak itu, bukan pada berapa jumlah kerbau atau sapi yang disumbangkan oleh pemimpin daerah, tapi dituntut untuk mengorbankan apa yang sebenarnya kita cintai. Nah, hadirin jamaah salat Id yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pantaslah kalau gemah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar bergema di seluruh penjuru dunia. Bagi yang sempat melaksanakan ibadah haji misalnya, betapa saat ini sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di tanah suci begitu berbahagia karena perjalanan yang melelahkan sekarang tumpah ruah di satu padang, yang seakan-akan ini kita menziarahi masa depan kita untuk pulang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratusan ribu bahkan jutaan manusia dengan pakaian yang sama, seakan-akan Allah ingin memberikan pesan yang tegas pada kita yang sempat hadir menunaikan ibadah haji,
Siapapun Anda camat, Anda bupati, gubernur, presiden, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sepotong kain tanpa jahitan. Kemudian kita menangis bersama. Mudah-mudahan ketika Allah memanggil kita dan membangkitkan kita di kemudian hari, kita punya perasaan bahagia husnul khatimah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan ibadah haji baru terasa tidak ada beda orang Bima dengan orang Lombok. Ketika melaksanakan ibadah haji tidak ada beda orang Bima, orang Sumbawa, orang Jawa, orang Bali dan lain sebagainya. Semuanya sama. Tidak ada beda yang warna kulitnya putih, hitam, hijau, coklat, sipit, matanya besar, belok dan lain sebagainya, sama saja. Oleh karena itu ketika para syuhada yang pulang menunaikan ibadah haji ini pulang ke tanah air dengan satu semangat baru, bahwa kita semua sama di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan oleh para penjajah itu. Alangkah hebatnya kalau semangat kesetaraan untuk tunduk hanya pada Allah dibawa oleh para haji, para hajah kita kembali ke tanah air, kembali pada kabupaten dan provinsi bahkan desa kita ini. Insya Allah, coba bayangkan indahnya desa ini. Kita di lapangan ada gunung yang menghampar, subhanallah. Mudah-mudahan semangat haji itu kita saudara kita yang pulang dari haji kita sambut dengan luar biasa sukacita sehingga menghasilkan satu semangat yang baru. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia, di penghujung khutbah ini saya ingin menitipkan satu pesan yang kelihatan sederhana, tapi mudah-mudahan dengan pesan ini Allah hadirkan banyak perubahan pada kita. Kadang-kadang kita tidak perlu baca khutbah Idul Fitri, Idul Adha panjang-panjang. Panjang, tapi tidak ada bekasnya buat kita semua. Oleh karena itu ada satu hadis Nabi yang mudah-mudahan pendek tapi betul-betul mengena. Nah, mungkin bapak-bapak pernah dengar nyanyiannya, bapak dan ibu pernah dengar bagaimana hadis ini menjadi kebiasaan yang mudah-mudahan ini jadi oleh-oleh para remaja kita untuk dihafalkan kemudian kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Hadis ini mungkin sudah sangat akrab di telinga bapak dan ibu. Siapkanlah atau persiapkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, ini menarik sekali. Seakan-akan Allah berfirman di dalam Al-Quran yang mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini sangat relevan dalam mengelaborasi ayat Quran ini, hadis Nabi yang luar biasa. Pertama, Rasulullah mengatakan persiapkan 5 hal sebelum datang 5 perkara. Yang pertama itu persiapkan atau isi masa mudamu sebelum datang masa tua. Jadi isi dan maksimalkan masa muda sebelum datang masa tua. Jadi bagi anak muda jangan sia-siakan kesempatan muda itu. Saya kadang-kadang merasa muda tapi sudah banyak ketidakmampuan. Dulu kalau kita main sepak bola masih bisa berlari 5-6 kali, sekarang sudah agak tua, apalagi yang sudah sepuh. Ingin tahajud, ingin sholat berjamaah tapi sudah tidak punya kemampuan. Jadi isi masa muda itu sebaik mungkin sebelum datang masa tua. Kalau tiba-tiba sudah datang uban, punggung tidak bisa lagi diajak berkompromi, itu tanda-tandanya mulai pikun. Nah, kita mulai diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bapak dan ibu, hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, persiapkan dan isi masa sehatmu sebelum datang sakit. Saya sering mengatakan ada orang penghasilannya miliaran sebulan, tapi ketika miliaran sebulan dia sudah dilarang oleh dokter untuk makan nasi, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan garam, nggak boleh makan gula dan lain sebagainya. Yang boleh dimakan hanya obat-obatan dan air putih. Dan saya lihat banyak pejabat kita sekarang begitu, Pak. Makin tinggi jabatannya, dia nggak makan nasi, nggak makan daging dan lain sebagainya, dia hanya makan kangkung. Jadi siapkan masa sehat sebelum datang masa sakit.
Yang ketiga, kaya sebelum miskin. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu punya kelebihan, punya sapi, punya kerbau, punya lembu, punya kambing, sumbangkan, sedekahkan. Jangan tunggu miskin. Ingin saya kalau punya uang begini, tapi sudah nggak punya apa-apa. Cita-citanya banyak. Semampu Allah akan hadirkan banyak kebaikan buat kita. Dan yang keempat, bapak-bapak, ibu-ibu, lapang sebelum datang sempit. Waktu luang, ini satu kemewahan luar biasa. Kadang-kadang kita nonton TV dari pagi sampai malam, main handphone, lupa suami, lupa istri, lupa anak. Masa luang itu satu hal yang harus diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang masa sempit. Nanti kalau tiba-tiba ada musibah, ada ini itu, kita sudah nggak bisa memikirkan apa-apa, baru kita merasakan betapa hebatnya masa luang yang telah begitu banyak kita sia-siakan. Hadirin yang kami muliakan, yang terakhir, Nabi berpesan, siapkan, isilah hidup sebelum datangnya mati. Nah, saya kira Idul Kurban sangat relevan pada pesan yang terakhir ini. Ada sahabat kita kelihatan sehat dan mungkin sama kita tidur di masjid bersama, tahu-tahu besok lusa sudah meninggal ya. Isilah hidup dan kehidupan ini sebelum datangnya mati. Kelihatan tegas, kelihatan hebat, jabatannya tinggi, tiba-tiba Allah hadirkan kematian, selesai. Oleh karena itu mudah-mudahan Bapak dan Ibu harus dikenang sebagai sosok yang meninggalkan jejak kebaikan bagi umat manusia. Ini sekedar pesan singkat yang bisa kami sampaikan. Mungkin khutbah yang tidak biasa dibandingkan membaca terus-terusan yang itu cerita tentang Ibrahim menyembelih anaknya Ismail dan lain sebagainya, tapi kita tidak memahami substansinya. Jadi yang pertama, mudah-mudahan spirit pengorbanan Ibrahim menjadi spirit yang menjiwai hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ibadah kurban ini juga mengajarkan kita spirit kesetaraan dan kemajuan bagi mereka yang kebetulan melaksanakan ibadah haji. Dan mudah-mudahan pesan tentang ketakwaan, tentang perjalanan spiritual haji, sebagaimana kita bersiar menuju kematian, kalau kita kombinasikan, kita mampu melakukan banyak persiapan, mempersiapkan masa muda sebelum datang masa tua, sehat sebelum sakit, kemudian kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati, sehingga hidup kita betul-betul kita isi dengan hal-hal yang penuh makna, penuh arti untuk hidup yang penuh dengan keberkahan. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Telah bersemi karenamu, hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan